Halo anak-anak, selamat pagi. Tetap semangat ya. Salam sehat untuk kalian semua. Hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 1 pembelajaran yang ketiga. Untuk materi ini nanti bisa kalian lihat di buku paket halaman 19 sampai dengan 24. Untuk materi esensial yang akan kita pelajari hari ini ada 2 muatan. Untuk muatan yang pertama, yaitu muatan PPKN, kita akan belajar tentang mengetahui tugas-tugasku di rumah. Kemudian untuk matematika, kita akan belajar mengenal pecahan uang kertas. Nah, anak-anak, mari kita mulai pembelajaran kita pada hari ini. Nah, untuk yang pertama, yaitu PPKN tentang tugasku di rumah. Setiap anggota keluarga, Bruna yakini pasti selalu mempunyai tugas masing-masing. Setiap anggota keluarga pasti selalu mempunyai tugas masing-masing. Nah, setiap tugas itu harus dilakukan dengan ikhlas dan hati yang senang. Mengerjakan tugas itu dapat melatih kedisiplinan. Maksudnya seperti ini anak-anak. Di dalam keluarga kita tersendiri itu biasanya kan ada ayah, ibu, dan anak. Ada yang punya kakak, ada yang punya adik. Nah, orang tua kalian pasti akan memberikan tanggung jawab atau tugas masing-masing terhadap setiap anggota keluarga. Contoh misalkan, kalau ibu itu tugasnya di rumah adalah memasak. Kemudian misalkan cuci piring, kemudian mencuci baju, itu misalkan. Kemudian kalau tugasnya ayah misalkan mengepel misalkan, kemudian membetulkan genteng, kemudian menyapu halaman, itu misalkan. Tugasnya anak misalkan merapikan mainan, kemudian mencuci piring atau gelasnya sendiri sehabis makan. Kemudian tugasnya ikut menjaga adik. Nah, itu adalah contoh dari tugas-tugas setiap anggota keluarga di rumah. Nah, seperti itu. Nah, tugas yang diberikan kepada kita itu harus dilakukan dengan ikhlas dan hati yang senang. Karena mengerjakan tugas itu juga dapat melatih kedisiplinan kita. Nah, pembagian tugas itu bisa juga mencerminkan sila kelima Pancasila yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, untuk selanjutnya kita akan belajar muatan matematika. Kalau pada pembelajaran yang pertama kalian sudah belajar tentang pecahan uang logam, sekarang kita akan belajar tentang pecahan uang kertas. Nah, yang pertama, di sini Brina mempunyai uang kertas yaitu terdiri dari angka 1, 0, 0, 0, yaitu Rp1.000 ditulis. Tentunya anak-anak masih ingat, penulisannya menggunakan Rp di depan, kemudian nominal uangnya, kemudian diberi tanda koma, dan angka 0, 2 setelah tanda koma. Nah, ini Rp1.000 ditulis Rp 1 0 1 0 0 0,00. Dibaca Rp1.000. Kemudian ini ada uang bernilai Rp2.000 ditulis Rp 2 0 0 0,00. Dibaca Rp2.000. Kemudian di sini ada uang Rp5.000 ditulis Rp 5 0 0 0,00. Dibaca Rp5.000. Kemudian ini ada uang Rp10.000 ditulis Rp 1 0 titik 0 0 0,00. Dibaca Rp10.000. Nah, untuk selanjutnya Bunda punya uang Rp20.000 ditulis Rp 2 0 titik 0 0 0,00. Kemudian ini ada uang nilainya Rp50.000 ditulis Rp 5 0 titik 0 0 0
Nah, kemudian untuk yang terakhir, ini ada uang kertas nilainya Rp100.000. Kalau Rp100.000 itu berarti nolnya ada 5. Ditulis Rp 100,0000,00. Dibaca Rp100.000. Sudah paham ya anak-anak tentang pecahan nilai uang kertas? Nah, sekarang kita akan membandingkan pecahan uang kertas. Prinsip dalam membandingkan masih sama, yaitu tentang nilai tempat bilangan. Nanti silakan dibandingkan dengan kalimat atau dengan kata lebih besar atau lebih kecil. Contohnya, Lina punya pecahan uang Rp5.000 dengan uang Rp1.000. Ingat, perhatikan nilai tempat bilangannya. Oh, ini satuannya sama, karena sama pindah ke puluhannya. Puluhannya sama, semua terdiri dari angka 0. Kemudian ratusannya juga angka 0, berarti kita ke ribuan. Yang ini 5, yang ini 1. Tentunya 5 itu lebih besar daripada 1. Jadi, Rp5.000 itu lebih besar daripada Rp1.000. Nah, sekarang Bu Lina akan memberikan tugas daring PPKN. Untuk tugas daring PPKN-nya, di setiap keluarga kalian pasti sudah ada pembagian tugas di rumah ya. Nah, sekarang kalian ingat-ingat pembagian tugas apa saja yang ada di keluarga kalian. Kalau sudah diingat-ingat, kemudian tuliskan tugas masing-masing anggota keluargamu di rumah. Bisa ayah, ibu, kakak, adik. Nah, untuk tugas ini silakan kalian kerjakan di buku tugas, kemudian kalau sudah difoto, kemudian dikirim via Classroom. Itu untuk tugas yang pertama. Kemudian untuk tugas daring yang kedua, tugas daring matematika, silakan buka buku paket halaman 24, kerjakan tugasnya di buku tugas, tetapi untuk matematika ini tidak usah difoto, kemudian tidak usah digambar, dan tidak usah dikirim ke Classroom. Nah, jadi nanti yang dikirim ke Classroom hanya yang tugas daring PPKN. Seperti itu ya anak-anak. Pesan Bu Lina, selamat belajar, selamat mengerjakan. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat dan menjadi anak-anak yang ceria. Terima kasih. Berkah dalam.